Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Dewi Fitriana dengan NIM 250 2010 20 240 Prodi S1 Manajemen. Saya akan mempresentasikan hasil analisa yang bertema penerapan aplikasi pembayaran digital e-wallet untuk usaha mikro kecil dan menengah UMKM di pasar tradisional Balikpapan. Pertama-tama kita masuk ke pendahuluan. Gambaran umum kasus yang saya pilih membahas implementasi aplikasi pembayaran digital e-wallet untuk usaha mikro kecil dan menengah UMKM di pasar tradisional Balikpapan. Kasus ini menggambarkan bagaimana pedagang pasar tradisional mulai memanfaatkan layanan e-wallet seperti OVO, GoPay, dan Dana untuk memproses pembayaran dari pembeli dan mengelola keuangan bisnis mereka melalui berbagai fitur yang tersedia dalam aplikasi tersebut. Alasan saya memilih kasus implementasi aplikasi pembayaran digital e-wallet dengan ICT literasi karena kasus ini relevan dengan literasi TIK karena menunjukkan pergeseran pola pikir masyarakat dari yang awalnya kurang familiar dengan teknologi digital menjadi lebih mampu memanfaatkan perangkat TIK untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Situasi ini menggambarkan pentingnya memahami, mengoperasikan, dan menggunakan teknologi secara cepat dan bertanggung jawab, yang merupakan esensi literasi TIK di era modern. Masuk sesi kedua, yaitu pembahasan ICT literasi aktor. Dalam kasus ini adalah pedagang, UMKM, dan pelanggan. Pedagang membutuhkan literasi TIK untuk memahami proses instalasi dan penggunaan aplikasi dompet elektronik, membaca notifikasi pembayaran, meninjau riwayat transaksi, dan mengakses berbagai fitur keuangan seperti tabungan dan pinjaman mikro. Tanpa keterampilan ini, mereka tidak dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dan berisiko tertinggal. Sedangkan untuk pelanggan memerlukan literasi TIK untuk melakukan pembayaran digital dengan benar, memverifikasi keabsahan transaksi, dan melindungi diri dari potensi penipuan daring. Untuk penerapan TIK di masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu dampak sosial dan dampak ekonomi. Untuk dampak sosial sendiri meliputi meningkatkan keterhubungan antara pedagang dan pelanggan karena transaksi tidak lagi terbatas pada penggunaan uang tunai. Yang kedua, mengurangi anggapan negatif terhadap teknologi di kalangan masyarakat lanjut usia maupun pedagang tradisional sehingga mereka lebih menerima dan terbuka terhadap inovasi digital. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi karena resiko peredaran uang palsu atau kehilangan uang menjadi lebih kecil. Sedangkan dampak ekonomi meliputi mendorong peningkatan pendapatan pedagang sebab pelanggan dapat berbelanja lebih bebas tanpa harus membawa uang tunai. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya dalam pengelolaan keuangan karena tidak perlu lagi menghitung secara manual atau menyimpannya di tempat yang kurang aman. Yang ketiga, membuka akses terhadap berbagai layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh UMKM, seperti pinjaman berbunga rendah maupun fasilitas tabungan yang lebih berstruktur. Masuk sesi ketiga, yaitu kesimpulan. Pertama, dampak nyata pemanfaatan TIK berdasarkan analisis. Penggunaan dompet elektronik oleh UMKM di pasar tradisional telah menunjukkan berbagai dampak positif, di antaranya peningkatan efisiensi operasional, perluasan jangkauan pasar, dan penguatan interaksi sosial antar anggota masyarakat. Temuan ini juga menegaskan bahwa literasi TIK tidak hanya penting bagi generasi muda atau kelompok terdidik, tetapi merupakan kebutuhan bagi seluruh masyarakat untuk beradaptasi dan bersaing di era digital. Kedua, tantangan yang dihadapi. Keterbatasan akses internet di beberapa wilayah pasar, potensi ancaman terhadap keamanan data pribadi, dan perlu program pelatihan berkelanjutan bagi para pedagang.
Yang ketiga, peluang pengembangan digital ke masa depan. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan memperkuat infrastruktur jaringan, memberikan pelatihan literasi TIK yang lebih terarah dan merumuskan kebijakan yang melindungi pengguna layanan digital. Lebih lanjut, pengembang dompet elektronik diharapkan terus memperkenalkan fitur-fitur yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna pemula. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil analisa saya mengenai penerapan aplikasi pembayaran digital e-wallet untuk usaha mikro kecil dan menengah UMKM di pasar tradisional Balikpapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.